Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Nah, apa kabar? Bu. Ya, Baik, Bu. Bu Irma senang sekali bisa ketemu lagi dengan kalian dalam pelajaran IPS. Dan sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Disilahkan. Berdoa selesai. Oke, untuk absensi, kalian bisa mengisi melalui link yang sudah Bu Irma share di WhatsApp group. Seperti biasanya ya, Bu Irma akan pantau kehadiran kalian melalui link tersebut. Bu Irma akan membagikan slide di layar. Kalian juga mempersiapkan buku pelajaran kalian dan alat tulis yang kalian gunakan dalam belajar. Ya. Kalian juga, oke, bisa kelihatan ya? Siap, ya, Bu. Oke. Baik. Kita akan belajar tentang interaksi keuangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN, bab 1 pada buku ini. Ya. Nah, materi yang akan kita bahas bersama hari ini adalah mengenal negara-negara ASEAN. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu mengidentifikasi nama negara, ciri geografis, letak dan luas negara ASEAN dengan baik. Nah, sebelum masuk ke materi, Bu Irma punya pertanyaan buat kalian. Apa yang kalian tahu tentang ASEAN? Siapa saja pendiri ASEAN? Kalian akan jawab pertanyaan ini nanti di akhir materi. Baik, sekarang perhatikan. Ini adalah negara di kawasan ASEAN. Ada 10 negara di kawasan ASEAN. Yang pertama, Indonesia, ada Singapura, ada Kamboja, ada Malaysia, ada Myanmar, ada Thailand, ada Vietnam, ada Laos, Filipina, dan yang ke-10, Brunei Darussalam. Ciri geografis kawasan ASEAN. Yang pertama, kita pelajari tentang bentang alam. Terletak pada pertemuan lempeng-lempeng geologi. Yang kedua, luas wilayah daratan mencapai 4.817.000 km persegi dan perairan laut sekitar 5.060.100 km persegi. Puncak tertinggi ada di Gunung Kinabalu, Malaysia, dengan ketinggian mencapai 4.095 meter, dan puncak Gunung Jayawijaya yang ada di Indonesia dengan ketinggian mencapai 4.884 meter. Mencakup Indochina, ada negara Vietnam, Kamboja, Laos, dan semenanjung Malaya ada Malaysia, sebagian Thailand, dan negara Myanmar, serta kepulauan di sekitarnya. Kawasan ASEAN beriklim tropis dan sebagian kecil subtropis di bagian utara negara Myanmar. Kemudian yang B, sosiokultural. Agama yang dianut oleh sebagian besar masyarakat yang ada di negara ASEAN adalah agama Buddha, Islam, Kristen, Taoisme, Konfusianisme, dan agama Hindu. Kemudian ras penduduknya ada Melayu, ada Tionghoa, India, dan Austronesia. Untuk budaya, ada Khmer yang di negara Kamboja, Thai di Thailand, dan Melayu di sebagian masyarakat yang ada di ASEAN. Berdasarkan bentuk secara geografis, negara-negara ASEAN memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, compact, yaitu berbentuk seperti lingkaran. Ya, perhatikan negara Kamboja. Kemudian, yang kedua, fragmented, yaitu berbentuk kepulauan yang terpisah-pisah. Contohnya seperti negara kita, Indonesia. Itu sebabnya negara Indonesia disebut negara kepulauan. Yang ketiga, elongated, yaitu bentuk memanjang, seperti negara Vietnam, ya, yang seperti tampak pada layar. Kemudian yang terakhir, protruded, yaitu bentuk lebih kompleks dan beragam. Biasanya terdapat tangan yang memanjang atau menyerupai tangan yang memanjang, ya. Contohnya negara Thailand dan Myanmar.
Sekarang coba kalian perhatikan peta letak astronomis negara ASEAN. Ya, berdasarkan garis lintang pada peta, sebagian besar dapat terlihat bahwa negara-negara ASEAN terletak di wilayah yang beriklim tropis dan lainnya di subtropis. Nah, perbedaan iklim ini berpengaruh terhadap budaya dan interaksi manusia pada masing-masing negara, seperti cara berpakaiannya, bentuk rumah, dan makanan, serta lain-lainnya. Ya. Baiklah anak-anak, inilah materi tentang mengenal negara-negara ASEAN. Berikutnya, Bu Irma akan memberikan kalian lembar kerja. Lembar kerja ini terdiri dari 2 tugas yang kalian harus kerjakan. Yang pertama, apa pengaruh astronomis terhadap bentang alam negara ASEAN? Dan yang kedua, lengkapi tabel berikut. Tulis 10 nama negara ASEAN, apa ibu kotanya, dan apa mata uangnya. Ya, lembar kerja ini kalian kerjakan di buku tugas bersama dengan 2 pertanyaan yang Bu Irma berikan di awal tadi. Silakan kalian kerjakan dan waktu pengumpulan akan Bu Irma sampaikan pada WhatsApp group ya. Berikutnya kita akan masuk dalam refleksi. Ada 3 pertanyaan yang Bu Irma harap ada di benak kalian. Yang pertama, apa sajakah yang telah saya peroleh dari belajar hari ini? Yang kedua, apa sajakah yang masih membingungkan? Yang ketiga, bagaimana perilaku belajar saya tadi? Silahkan kalian merefleksi diri dengan 3 pertanyaan ini ya. Bu Irma minta tolong supaya kalian juga mempelajari tentang ikon negara-negara ASEAN, persamaan karakteristik dan potensi sumber daya alam negara-negara ASEAN pada buku yang ada di perpustakaan atau yang kalian miliki, atau kalian juga bisa mencari sumber di internet. Ini bahan untuk pertemuan berikutnya, ya. Oke, sebelum Bu Irma akhiri, Bu Irma akan beri penguatan. ASEAN merupakan organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang didirikan di Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 melalui deklarasi Bangkok oleh Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Nah, organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya, serta memajukan perdamaian di tingkat regional. Nah, itulah materi tentang mengenal negara-negara ASEAN. Kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya, kita akan kupas lagi tentang ikon negara ASEAN dan karakteristik negara ASEAN. Mungkin itu saja yang bisa Bu Irma sampaikan pada pertemuan kali ini. Kita akan ketemu lain waktu. Bisa hidupkan lagi kameranya, ya. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Nah, Bu Irma senang bisa bertemu dengan kalian. Tetap jaga kesehatan ya. Bu Irma akhiri. Selamat pagi. Pagi, Bu.